Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Hapsari dengan NIM 444525028 dari kelas 2A Prodi Ilmu Kelautan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Halo semuanya, di sini aku bakal menjelaskan tentang analisis data menggunakan One Way ANOVA di RStudio. Jadi intinya kita mau lihat apakah ada perbedaan rata-rata dari beberapa kelompok yang kita punya. Tapi sebelumnya aku itu bukan cuma mau menjelaskan itu aja biar kita nggak cuma dapat hasilnya, tapi kita juga tahu bagaimana prosesnya. Oke, langsung aja kita masuk ke ANOVA-nya. Nah, kalau kita misalkan udah masuk ke ANOVA, nah kita scroll ke bawah. Scroll. Nah ini, kalau misalkan kita udah menemukan nama library di dalam kotak ini, kita blok, terus kita copy, masuk ke RStudio. Nah kita paste. Nah di sini kan ada 3 library. Nah dari masing-masing library ini kita install terlebih dahulu. Nah installnya itu misalkan kita mau install yang library tidyverse, kita masuk ke tools yang bagian atas, terus install package, masukin nama yang mau kita install, misalnya tidyverse. Ini misalkan tidyverse. Nah, kalau misalkan udah kita masukin namanya, kita pencet install. Nah, karena saya di sini udah menginstal, jadi nggak perlu install lagi. Nah, itu juga berlaku untuk library yang kedua dan juga yang ketiga. Nah, kalau misalkan kita udah menginstal, kita klik run. Terus yang kedua juga sama, yang ketiga juga sama, run. Nah, kan tadi kita udah load dulu package yang dibutuhin. Nah, jadi tidyverse ini dipakai untuk mengolah data biar lebih gampang. Terus ggplot itu untuk memvisualisasikan kayak box plot dan QQ plot. Nah, sedangkan rstatic itu isinya fungsi-fungsi statistik kayak ANOVA, uji normalitas dan lain-lainnya. Jadi intinya itu ketiga package ini udah cukup untuk menganalisis dari awal sampai akhir. Nah, kalau udah, kita masuk ke ANOVA lagi. Kita scroll ke bawah sampai kita menemukan yang namanya data plane growth sampai yang ini. Nah, kita blok kayak yang awal, terus kita copy, masuk ke RStudio, kita paste. Nah, di sini kan ada sintaks 4, 5, dan 6. Nah, dari sintaks 4, 5, 6 ini kita run lagi satu-satu. Kita run, terus run lagi. Ini juga run lagi. Nah, di sintaks 4 ini kita pakai dataset bawaan dari R-nya. Namanya itu plane growth. Dataset ini berisi data berat tanaman dari beberapa kelompok perlakuan. Jadi nanti kita bakal bandingkan apakah perlakuannya itu berbeda, bakal ngaruh ke berat tanamannya atau tidak. Nah, terus di sintaks 5 dan 6 ini dipakai untuk mengambil sampel acak dari tiap kelompok. Nah, di sini kan ada subset nih, subset. Nah, itu biar hasil randomnya itu tetap sama kalau misal dijalankan ulang. Terus ada sample and by nih, sample and by. Nah, itu buat ambil satu data dari tiap grupnya. Nah, biasanya ini cuma buat mengecek isi datanya itu isi datanya aja secara cepat. Nah, terus kita masuk ke ANOVA lagi. Kita scroll ke bawah sampai kita menemukan namanya level plane growth group. Nah, kita blok, terus kita copy, kita masuk ke ini, kita paste lagi. Nah, kita run lagi. Biasa. Misalkan kursornya ini di sininya nih. Kita run. Nah, kalau udah run, nah hasilnya itu kayak ini nih, CTR
TRT1, dan TRT2. Nah, di sintaks 7 ini itu buat ngecek isi kategorinya dalam variabel grupnya. Jadi kita bisa tahu ada kelompok apa aja gitu di dalam grupnya, misalnya CTR1, TRT1, dan TRT2. Nah, kalau udah, kita masuk lagi ke ANOVA-nya. Nah, ANOVA. Nah, ini nih, ada playground sampai ini. Kita blok, copy, kita paste lagi. Nah, di sini di sintaks 8 sama 9 ini itu untuk mengatur urutan kategori supaya nanti pas ditampilin tuh grafik urutannya rapi dan sesuai juga sama yang kita mau. Ini tuh penting karena untuk visualnya itu tidak berantakan. Oke, kita masuk lagi ke ANOVA-nya. Scroll ke bawah sampai ini. Sebenarnya sama semuanya itu kayak kita blok, terus copy, masuk ke RStudio, terus kita paste lagi. Nah, kita paste. Nah, di sini kan ada sintaks 10 sampai 12. Nah, itu untuk kode ini tuh untuk menghitung statistik deskriptif tiap kelompoknya. Kita dapat nilai rata-rata dan standar deviasi. Dari sini kita udah di sini kita udah punya gambaran awalnya. Kira-kira kelompok mana sih yang nilainya lebih tinggi atau yang lebih rendah. Nah, terus untuk sintaks seterusnya kita masuk ANOVA lagi. Kita scroll ke bawah sampai ada ini nih, ggboxplot. Nah, kita copy, kita masuk ke RStudio, kita paste lagi. Salah nih, bentar. Kita nih di ini, kita paste lagi. Nah, kalau misalkan kayak udah gini, itu kita run lagi. Nah, kalau misalkan udah, nah di sintaks 13 ini itu kita bisa membuat boxplot untuk melihat distribusi data. Nah, dari boxplot ini kita bisa lihat median, sebaran data, dan juga outlier. Jadi sebelum masuk ke analisis statistik, kita udah punya gambaran visualnya terlebih dahulu. Terus kita masuk ke ANOVA lagi. Kita cari yang ini, plain growth sampai wage. Terus kita copy, kita masuk ke RStudio lagi, kita paste. Ini susah nih, di sini kita paste. Nah, kalau udah gini kita run. Nah, di sintaks 14 sampai 16 ini kita bisa mengecek apakah data yang ekstrem atau outlier ini penting. Karena ini penting karena outlier itu bisa mempengaruhi hasil analisisnya. Jadi harus diperhatikan ya nih, outlier tuh yang ini. Terus kita masuk ke ANOVA lagi. Kita scroll ke bawah sampai kita menemukan yang ini. Seperti kayak biasa, kita blok, terus kita copy, masuk ke RStudio, kita paste. Nggak ada hasil. Kayak biasa, terus kita paste. Nah, di sini kita run lagi. Nah, run sampai datanya seperti ini. Ada grafik. Nah, di sintaks 17 sampai 18 itu
kita bikin model linear sebagai dasar analisis. Ini linear. Intinya kita mau lihat apakah berat dipengaruhi oleh grup atau enggak. Weight itu dipengaruhi oleh grup atau enggak. Nah, terus di sintaks 19 sampai 20 itu buat mengecek apakah residual dari model berdistribusi normal. Nah, kalau titik-titiknya itu mengikuti garis diagonal, itu berarti datanya normal. Nah, ini nih, titik-titik mengikuti garis diagonal. Nah, kalau udah, kita masuk ke ANOVA lagi. Kita masuk ke ANOVA. Nah, kalau misalkan ada ini, kita blok, terus kita copy masuk ke RStudio, kita paste lagi. Nah, kalau udah, kita run seperti biasa. Nah, kalau udah gini, nah ini kan ada sintaks 21 sampai 22. Nah, ini tuh uji statistik buat mengecek normalitas. Kalau p-value-nya lebih dari 0,05, itu berarti datanya dianggap normal. Kita masuk lagi ke ANOVA. Kita scroll ke bawah. Ini ada plain growth sampai weight, itu kita copy terus masuk ke ANOVA. Kita paste. Nah, di sini kan ada sintaks 23 sampai 25. Nah, kita juga cek normalitasnya di tiap kelompok, bukan cuma secara keseluruhannya aja. Nih, dari sintaks 23 sampai 25 itu untuk mengecek normalitas di tiap kelompoknya. Kalau udah, kita masuk ke ANOVA-nya lagi. Nih, yang ini yang ada GGQQ plot, kita blok, terus kita copy masuk ke ANOVA, kita paste. Salah nih, sini nih. Mana nih? Bentar. Nah, kalau udah gini, kita run lagi. Nah, run. Nah, di sintaks 26 ini kan ini tuh visualisasi QQ plot untuk tiap kelompok supaya lebih jelas secara grafik. Nah, kita bisa lihat nih di CTR1, TRT1 dan juga TRT2. Nah, kalau udah, kita masuk ke ANOVA lagi. Nah, kalau ada ini nih, copy terus masuk ke ANOVA. Di sini kita paste terus run. Nah, di sintaks 27 ini tuh plot ini untuk mengecek apakah varians antar kelompoknya itu sama atau tidak. Nih, bisa dilihat dari sini nih. Terus kita mau cari sintaks 28. Nah, ini sintaks 28. Nah, ini sebentar, copy terus masuk ke ANOVA. Di sini kita paste lagi, terus kita run. Nah, di sintaks 28 ini tuh uji statistik buat cek homogenitas varians. Kalau p-value-nya lebih dari 0,05, berarti varians homogen dan asumsinya itu terpenuhi. Nih, 0,5. Nah, terus lanjut lagi. Nah, ini ada res alpha nih. Sampai ini kita copy terus masuk ke RStudio, kita paste lagi. Nah, terus kita run lagi.
Nah, kalau udah ini, nah sintaks 29 sampai 30 ini tuh inti analisisnya. Kita pakai ANOVA untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata antar kelompoknya. Kalau P value-nya kurang dari 0,05 berarti ada perbedaan yang signifikan. 0,05. Terus kita masuk ke ANOVA lagi. Nah, ini nih. Kita blok, terus copy, kita masuk ke paste. Nah, kalau udah kita run seperti biasa. Nah, ini kan. Nah, di sintaks 31 sampai 33 ini, kalau misal hasil ANOVA-nya itu signifikan, kita bisa lanjut ke Turkey test buat tahu kelompok mana yang beda. Nah, jadi kita bisa bandingkan satu persatu antar kelompoknya. Terus kita masuk ke ANOVA lagi. Untuk ini nih yang ada ini sampai sini, terus kita copy kayak yang tadi. Nah, terus kita masuk ke RStudio. Di sini kita paste lagi. Nah, kita paste 30. Terus kita run. Error. Nah, kalau misalkan error kayak yang ini, kita cukup pencet Ctrl A, terus kita run. Oke, udah. Nah, hasilnya itu seperti ini. Nah, di sintaks 31 sampai 40 di sintaks 34 sampai 41 ini tuh kita bisa gabungkan grafik sama hasil statistiknya. Jadi di box plot itu langsung muncul P value untuk membuat hasilnya itu lebih gampang dipahami. Oke. Terus lanjut lagi, scroll ke bawah. Nah, di sini ada ini nih. Terus kita copy ke RStudio lagi. Dari sini kita paste lagi. Nah, terus kalau udah paste, kita run lagi. Ya, kali error ya. Terus kita Ctrl A, run. Sebenarnya satu-satu. Nah, di sintaks 42 sampai 43 itu kalau misal asumsi homogenitas variansnya tidak terpenuhi, kita pakai Wells ANOVA sebagai alternatifnya yang lebih aman. Nah, di sintaks 44 sampai 45 ini, 44 sampai 45 yang ini. Nih, yang ini itu ini juga alternatif dari 2K test kalau misal asumsinya tidak terpenuhi. Jadi lebih fleksibel untuk kondisi data tertentu. Nah, di sintaks 46 nih, 46 sampai 53 nih, sampai 53 ini tuh terakhir kita tampilkan hasil Welch dan James Howell-nya dalam bentuk box plot juga. Jadi tetap konsisten dan mudah dibandingkan. Nih, yang ini nih. Welch ANOVA-nya. P value-nya itu di sini 0,017. Terus ini udah kita sampai sintaks 53. Terus intinya di ANOVA itu nih, yang di kotak itu yang kita copy, terus kita masukkan ke RStudio. Terus yang di bawah kotak yang berwarna abu ini, yang ininya itu sebenarnya jawabannya, hasilnya.
apakah sama atau tidak nanti pas dimasukkan ke RStudio. Nih, ini hasilnya sama kayak yang di ANOVA. Oke. Dan ini tuh data kitanya nih, datanya ini yang di atas. Oke. Jadi dari seluruh analisis yang udah kita lakukan, kita bisa simpulkan kalau misalkan proses one way ANOVA itu tidak langsung ke hasilnya aja, tapi ada beberapa tahap yang harus kita lalui. Kayak yang tadi di ANOVA kita blok, terus masukkan ke RStudio, terus di run juga. Nah, mulai dari eksplorasi data, visualisasi pakai box plot, terus kita cek asumsi seperti normalitas dan homogenitas. Baru setelah itu kita lakukan ANOVA. Nah, kalau misalkan hasilnya signifikan, kita bisa lanjut ke post hoc test buat tahu kelompok mana yang beda. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau misal setiap langkah itu penting supaya hasil analisisnya itu valid dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.